Garuda Muda kembali menelan kekalahan di babak perebutan juara 3 melawan Irak. Garuda Muda U23 harus takluk melawan Irak 1-2. Kekalahan ini membuat perjalanan Indonesia makin panjang untuk meraih satu tiket Olimpiade Paris 2024. Meskipun ini bukan target PSSI, bahkan sudah melebihi dari target PSSI hanya menargetkan sampai di semifinal saja, dan itu sudah terpenuhi. Namun Sintayong mendapatkan support penuh dari fans sepak bola Indonesia, dibarengi dengan semangat pemain timnas untuk meraih satu tiket menuju perhelatan tertinggi Olimpiade 2024 Paris, Prancis. Kekalahan ini cukup menyesakkan, mengingat secara permainan para penggawa Garuda Muda cukup bermain api dengan mendominasi permainan dengan penguasaan 52%. Namun harus diakui, Irak U23 jauh lebih efektif dalam melakukan penyerangan, di mana mereka melesakkan 7 tembakan ke arah gawang Hernando, sementara Indonesia hanya mampu mengarahkan 2 tembakan ke gawang Irak. Memang pencapaian Garuda Muda yang berhasil lolos hingga ke babak semifinal Piala Asia U23 adalah raihan terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Namun publik boleh berharap lebih jika tiket menuju Olimpiade Paris bisa diraih juga. Jika harapan itu memang masih ada dengan cara mengalahkan China di laga playoff. Lalu, bagaimana analisis kekuatan dari tim China U23? Dan mampukah Garuda Muda mengatasi keperkasaan bocah-bocah dari Afrika Barat ini? Berikut ulasannya, simak sampai akhir. Timnas muda kelompok umur under 23 dari negara yang ada di kawasan subkontinen Afrika Barat ini harus dikalahkan jika skuad Garuda Muda Indonesia U23 ingin bermain di pentas olahraga multi-event paling keseor di dunia tersebut. Di atas kertas, China bukan lawan mudah, lantaran profil skuad China U23 diisi dengan nama-nama mentereng. Satu di antara pemainnya yakni Agibu Kamara, bahkan disebut mempunyai nilai pasar yang amat tinggi lantaran kualitas permainan apiknya. Laman Transmart menilai harga pasar Agibu Kamara yang berposisi sebagai gelandang itu mencapai 45 miliar rupiah. Selain itu, rekor kemenangan China dalam 5 pertandingan terakhir cukup baik. Tim ini terdiri dari para pemain yang sangat muda dalam turnamen Piala Afrika U23, di mana usia rata-rata pemainnya berkisar 21 tahun. Terdapat 13 pemain China U23 yang bermain di Liga Eropa. Beberapa di antaranya yaitu Selu Diallo, Deportivo Alaves, Al Gasimba, Olympiakos, Maudil Kita, Acerbi, Agibu Kamara, Atromitos Aten, hingga Lasan Diakabi, Valenciennes. Dengan materi pemain-pemain yang didominasi oleh pemain-pemain Eropa, maka sekilas China U23 bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Fisik tangguh pemain Afrika tentunya menjadi tantangan bagi Garuda Muda ketika harus berduel adu fisik. Secara permainan, tim ini hampir memiliki pola yang sama seperti halnya tim-tim Afrika pada umumnya, yaitu mengandalkan kecepatan dan fisik yang tangguh. Tetapi untuk permainan kombinasi dan determinasi bisa dinilai biasa-biasa saja. Perjalanan tim yang diasuh pelatih Murli Cisse ini kilas mirip dengan kiprah tim Indonesia U23 pada gelaran Piala Asia U23,
di mana Chenia U23 juga dianggap sebagai kuda hitam debutan yang bukan unggulan, di mana mereka tergabung pada grup A bersama tuan rumah Maroko, Ghana, dan Kongo. Di luar prediksi, Chenia U23 berhasil menjadi runner-up grup seperti Indonesia, mengingat ketika lawannya adalah negara yang memiliki tradisi sepak bola yang kuat di benua Afrika. Di babak semifinal, sayang langkah brilian Chenia harus berhenti setelah kalah dari Mesir dengan skor 1-0, dan babak perebutan juara ketiga harus mengakui keunggulan Mali U23 setelah harus kalah adu penalti dengan skor 4-3. Seperti juga Indonesia harus adu penalti dengan Korea Selatan. Langkah luar biasa Chenia ini tentu menjadi catatan tersendiri, mengingat kita jarang mendengar kiprah Chenia dalam persepak bolaan Afrika dan dunia. Mari kita doakan timnas kita supaya berhasil untuk memberikan performa yang terbaik untuk bangsa Indonesia, sehingga kita lebih bangga melihat timnas Indonesia berkiprah di kancah dunia, yaitu Olimpiade. Maju terus timnas Indonesia, bravo timnas Indonesia.